Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadi Angga Fensa dari Ekosbe, akan menjelaskan tentang keragaman dan kesetaraan manusia. Keragaman manusia di sini dimaksudkan bahwa manusia itu memiliki perbedaan, walaupun itu orang kembar sekalipun. Perbedaan itu dilihat dari sifat-sifat pribadinya yang membuat manusia satu dengan yang lainnya menjadi pribadi yang unik dan beragam. Kesetaraan manusia di sini juga dimaksudkan bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkat dan kedudukan itu bersumber dari pandangan bahwa manusia tidak dibedakan adalah karena manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Nah, unsur-unsur keragaman dan kesetaraan manusia di masyarakat Indonesia. Yang pertama ada suku, bangsa, dan ras. Yang kedua ada agama dan keyakinan. Yang ketiga ideologi dan politik. Yang keempat adat dan tata krama. Dan yang kelima kesenjangan ekonomi dan sosial. Makna keragaman dan kesetaraan manusia atau masyarakat. Negara Republik Indonesia merupakan potret negara yang pluralis, mendiami sekitar 17.667 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan 962 suku atau etnis bangsa dengan beragam budaya, juga bahasa dan kesenian yang memberikan suasana Kebinekatunggal-Ikaan atau Unity in Diversity atau kesatuan dalam keragaman. Problematika diskriminasi. Diskriminasi adalah tindakan yang melakukan pembedaan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ras, agama, dan suku bangsa, etnis, golongan, status, jenis kelamin, kondisi fisik, usia, politik, dan batas wilayah negara kebangsaan seseorang. Menurut pendapat Profesor Sultan Takdir Alis Syahbana mengatakan, apabila perwujudan budaya itu menekan pada akal, maka akan timbul peradaban yang berbeda. Dan apabila perwujudan budaya itu menekannya pada tiga unsur, yakni akal, perasaan, dan kehendak, maka akan timbul tingkat kebudayaan yang berbeda. Nah, apa saja faktor penyebab munculnya keragaman peradaban? Yang pertama, ada manusia berusaha mengubah dirinya sendiri menjadi makhluk yang beradab. Yang kedua, manusia menyebar untuk memperoleh sumber daya sehingga terus belajar dan berlatih untuk merancang, bangun kehidupan dan teknologi kebudayaan yang diciptakannya. Yang ketiga, jaringan perdagangan merupakan faktor yang menentukan dalam pertumbuhan peradaban. Yang keempat, setiap daerah memiliki ekologi yang berbeda-beda. Dan yang kelima, peradaban memainkan peran penting bagi pertumbuhan peradaban. Sikap manusia beradab dalam keragaman. Sikap yang harus kita lakukan adalah mengikuti perkembangan kebudayaan yang ada, dan apabila kebudayaan itu tidak sesuai dengan kita, maka kita tidak boleh menganggap rendah kebudayaan tersebut, namun kita wajib menghormatinya. Untuk menghilangkan prasangka dan diskriminasi bagi menjadi empat. Yang pertama, perbaikan kondisi sosial ekonomi. Yang kedua, perluas kesempatan belajar. Yang ketiga, sikap terbuka dan lapang. Yang keempat, menghilangkan sikap etnosentrisme. Nah, apa saja pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragam? Yang pertama, munculnya kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda. Yang kedua, memiliki struktur sosial dan yang terbagi-bagi ke dalam lembaga yang bersifat non-komplementer, dan seterusnya. Beberapa hal yang dilakukan untuk memperkecil masalah pengaruh keragaman. Yang pertama, ada semangat religius. Yang kedua, semangat nasionalisme. Yang ketiga, semangat pluralisme. Yang keempat, dialog antar umat beragama. Dan yang kelima, membangun pola komunikasi yang baik. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.